Dalam pemberitaan koran harian Muara Pos tersebut, Kinki Mutakin terdakwa ini menulis berita seperti ini. Entah kurang kerjaan atau sedang mengkondisikan kasus yang berlarut-larut dijadikan ATM berjalan. Kejari jadi rajin ngantor dan kasak kusuk ke kantor Pemkap Mura. Tidak ada pun satu kasus tipikor yang mengangkut pejabat di Mura dimajukan ke meja hijau. Sepertinya telah mengendap di dalam kantong pribadinya. Maka dipeti eskan dengan alasan tidak masuk akal. Diduga keras telah enamkan. Mohon perhatian pihak Kejagung agar menindak keras Kejari yang nakal dan suka menumpuk kekayaan pribadi dengan kedok keadilan dijual dengan harga yang murah. Ini sangat memalukan. Ini sangat memalukan dan merusak citra kejaksaan, namun tidak ada penjelasan yang memuaskan dari terdakwa. Selanjutnya setelah itu terdakwa menerbitkan berita tulisan di Muara Pos kembali di edisi Februari-Maret 2015 dengan tulisan Oknum Kejari serang wartawan, Oknum Kejari hasut Bupati, Oknum Kejari mencak-mencak dan petatang petenteng seperti banteng seteheng. Ketika dikonfirmasi dengan Kabid Pembinaan Orsospol dan Ormas, Suryadana sangat menyesalkan tindakan Oknum Kejari yang jujur juga sebagai anggota Kominda. Korban FS merasa sangat dirugikan dengan pemberitaan tersebut. Kemudian saksi korban melaporkan tersangka ke pihak berwajib. Dalam pelaporannya, saksi korban datang ke kantor polisi dengan membawa alat bukti berupa satu eksemplar koran Muara Pos edisi Februari-Maret 2015, satu eksemplar koran Muara Pos edisi Februari 2015, dua lembar clipping koran Muara Pos edisi Juni-Juli 2015. Dalam pelaporannya, tersangka dilaporkan atas tuduhan penyebaran berita bohong dan dikenai pasal 317 ayat 1 KUHP yang isinya sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Berdasarkan uraian kasus di atas, maka landasan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut. Terdakwa Kinki Mutakin bin Ahmad Sanusi telah melakukan tindak pidana penghinaan yang telah memenuhi unsur. Yang pertama, unsur barang siapa. Karena yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana. Yang kedua, ada unsur dengan sengaja. Pertimbangan jelas bahwa terdakwa telah menulis di Muara Pos dan itu lebih dari satu kali sehingga sudah menunjukkan bahwa terdakwa telah menghendaki tulisan tersebut dan mengerti akan tulisan tersebut. Yang ketiga, ada unsur mengajukan pengaduan atau pemberitaan palsu kepada penguasa. Dalam menerbitkan berita koran Muara Pos hanya berdasar anggapan terdakwa sendiri saja, tulisan itu merupakan fakta di lapangan tanpa ada melakukan konfirmasi dari saksi korban FS. Yang keempat, adanya unsur baik tertulis maupun dituliskan. Dalam persidangan terungkap bahwa informasi atau pemberitaan tersebut dalam bentuk tertulis yaitu sebagaimana dalam koran Muara Pos edisi Juni-Juli 2015 dan edisi Februari-Maret 2015. Yang kelima, unsur tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang. Sudah jelas bahwa FS sangat merasa terserang nama baiknya akibat tulisan-tulisan tersebut sehingga majelis hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Alasan hakim menjatuhi hukuman 2 tahun penjara karena berdasarkan pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah pertama karena perbuatan terdakwa membuat malu saksi korban, perbuatan terdakwa membuat nama baik saksi korban tercemar. Yang ketiga, perbuatan terdakwa mengganggu secara fisik maupun psikis saksi korban. Dan yang keempat, terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara penghinaan. Yang kedua, keadaan yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. Yang kedua, terdakwa bersikap sopan. Yang ketiga, terdakwa menyesali perbuatannya. Sekian, apabila dalam penyampaian saya ada kesalahan kata maupun salah dalam
Eh, Berkata-kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.